calon perawat profesional. Pada pagi hari ini kita akan ikuti bersama penyampaian materi oleh Bapak Rizal Ginanjar, Master Keperawatan ya, SST Nurse MTR Cup. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul penata laksanaan pasien dengan gangguan jalan nafas dan manajemen breathing. Betul ya Pak Rizal ya? Oke. Untuk itu silakan nanti teman-teman mengikuti dengan baik ya, diperhatikan materinya, disiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya kami persilakan Pak Rizal untuk menyampaikan materi selama 1,5 jam ya. Ya, 1,5 jam, 90 menit. Silakan Pak Rizal Ginanjar. Terima kasih Bu Suki atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin share screen ya. Sudah terlihat ya materinya? Oke, teman-teman, ini kita kali ini mengawali beta jelas ini dengan airway breathing management ya. Airway breathing management. Oke, dari istilahnya aja sudah bisa kita tebak ya. Ini kita akan berbicara terkait jalan nafas dan pernafasan ya. Oke, kita overview dulu. Ya, nanti kita akan membicarakan tentang anatomi fisiologi. Kita refresh sebentar terkait anatomi fisiologi. Kemudian nanti kita akan membahas tentang adanya penilaian ya, penilaian gangguan jalan nafas ya. Kemudian apa itu sumbatan jalan nafas, total dan parsial. Ya, kemudian nanti kita bagaimana terkait manajemen airway-nya, baik itu basic maupun advance ya. Kemudian kita setelah airway kita akan ada penilaian gangguan pernapasan, kemudian oksigenasi dan ventilasi. Oke. Kita fokus ke airway dan breathing ya untuk jam ini. Oke. Dahuluan ya, ini ada sebuah gambar yang cukup apa ya? Cukup kelihatan mengerikan ya karena begitu banyak darah dan eh, ini terkait manajemen airway dan breathing. Ini nanti kalau teman-teman sudah bekerja, ya ini gambaran ya bagaimana kita akan berhadapan dengan pasien yang ada gangguan pada airway dan breathing. Oke, gangguan oksigenasi pada otak dan jaringan sangat membahayakan pasien serta dapat menyebabkan kematian ya. Ya, tentunya setiap organ vital ini butuh oksigenasi yang cukup ya. Apabila ada gangguan, tentu ini akan membahayakan pasien ya. Kalau terjadi pada otak dan jaringan, tentunya dapat sampai menyebabkan kematian ya. Oke, hipoksia dapat dicegah dengan mempertahankan airway dan oksigenasi yang cukup. Ya, oke. Kita fokus ke airway dan breathing. Ya, hipoksia dapat dicegah dengan mempertahankan airway. Kalau airway itu paten ya dan oksigenasinya cukup, maka hipoksia tidak terjadi ya. Itu syarat utamanya ya, airway dan oksigenasi cukup. Kemudian kematian juga dapat dicegah dengan cara mengenali gangguan airway dan tidak terlambat serta tepat dalam penanganannya. Kalau kita bisa mengenali gangguan airway ya dan kita bisa melakukan tindakan yang tepat, tentunya masalah utama terkait airway dan oksigenasi ini dapat kita cegah dan tentunya kematian pun dapat kita cegah ya. Kalau permasalahannya hanya ada di airway. Tapi kalau ada permasalahan airway kemudian masalah yang lain itu nanti kita bahas nanti selanjutnya di jam selanjutnya. Tapi kalau untuk airway, kalau misal
hanya permasalahannya airway, ini bisa kita cegah kematiannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara mengenali gangguan airway, ya, kemudian kita sudah tahu ini ada gangguan airway, tapi kalau kita nggak tahu cara penanganannya, ya, ya ini akan berbahaya pada pasien yang kita jumpai. Ya. Karena itu penting ya bagi perawat tahu dan mampu dalam penanganan gangguan jalan nafas. Oke, untuk tujuan instruksional umum, ya, peserta mampu ya melakukan pengelolaan pasien dengan gangguan jalan nafas, airway, dan juga pernapasan atau breathing. Untuk tujuan khususnya, setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu untuk mengidentifikasi klinis pasien akibat obstruksi jalan nafas, ya, atau gangguan jalan nafas, kemudian tahu mengenali tanda dan gejala, kemudian mengenali tanda gangguan ventilasi, kemudian melakukan teknik mempertahankan kepatanan saluran nafas dan memberikan kecukupan ventilasi dan oksigenasi sesuai saturasi oksigennya. Ya. Oke, kita review sebentar terkait anatomi ya. Oke, di sebelah kanan ada gambar anatomi pernafasan saluran nafas kita ya. Dari atas ada nasal cavity, ada oral cavity ya, ada mulut hidung, kemudian nanti belakangnya ada faring, kemudian di situ ada epiglottis ya, epiglottis ya. Kemudian lanjut lagi ada laring, kemudian ke bawah lagi ada trachea ya, kemudian nanti akan ada percabangan, ada paru kanan dan kiri. Ya, kemudian ada bronchus ya, sampai ke ada ruang cavity, pleura cavity. Jadi paru-paru di situ ada eh, rongga pleura ya, yang di situ kalau ada permasalahan di situ juga berbahaya itu ya. Saluran nafas dibagi jadi dua, saluran nafas atas dan saluran nafas bawah. Ya, cut point-nya ada di mana? Ya, ini antara laring dan trachea ya. Ya, laring ke atas itu saluran nafas atas, kemudian trachea ke bawah itu saluran nafas bawah ya. Ini kita review untuk anatominya. Oke. Jadi nanti kalau ada permasalahan dari mulut, hidung sampai saluran nafas ya, airway ya, ini harus hati-hati. Kita ingat-ingat lagi anatominya ya, karena tidak terlepas dari bagaimana cara kita memahami anatomi. Ya, oke. Airway dan kontrol servikal ya. Kematian tercepat ABC, airway breathing circulation ya. Airway, kalau ada obstruksi jalan nafas, tentunya di situ akan ada suplai oksigen yang terhenti ya. Ya. Oksigennya nggak bisa masuk ke paru-paru dan tidak bisa berdifusi dengan sel darah merah kita dan tidak bisa selanjutnya tidak bisa ventilasi ke seluruh tubuh kita. Ke sel-sel kita tidak bisa mendapatkan oksigen. Makanya obstruksi airway ini sangat berbahaya. 4 sampai 6 menit tidak mendapatkan suplai oksigen, sel-sel otak mulai mengalami kematian. Ya, ini mati klinis. 6 sampai 10 menit ini sudah mengalami mati biologis, yang artinya kerusakan sel itu sudah irreversible. Ya, artinya semakin cepat kita melakukan penanganan yang tepat, ini tentunya harapan hidup pasien akan semakin tinggi. Manakala kita eh, untuk mengetahui gejala
obstruksi airway aja tidak memahami, kemudian bagaimana kita manajemen airway juga terlambat, maka tentunya harapan hidup akan semakin menurun. Oleh karena itu ada namanya golden time. Oke. Sumbatan itu ada total dan parsial, ya. Sumbatan itu ada total dan parsial. Total bisa disebabkan karena apa aja? Makanan, ya, benda asing, dan lainnya. Minuman juga mungkin bisa terjadi ya. Parsial, ya, ada snoring, gurgling, stridor atau crowing. Oke. Total dan parsial. Dari artinya aja sudah kita bisa bedakan ya. Total artinya keseluruhan jalan nafas itu tidak bisa kita lewati. Kemudian kalau untuk parsial artinya sumbatan itu hanya sebagian. Ya, kita nggak tahu apakah sumbatannya itu 90%, 80%, 70%, 50%, ya, tapi parsial itu sebagian. Ya, tergantung dari kondisinya. Ya, makanan, makan bakso atau makan daging atau makan ikan atau makan udang yang kemudian dia karena mungkin alergi atau terkejut atau kaget ya, kemudian dia lagi nelen, terkejut sehingga malah tersedak. Ya. Mau menelan tapi mau ngomong. Nah, itu nanti akan terbuka jalan nafasnya. Yang tadi epiglotisnya akan terbuka sehingga masuk ke trakea. Ini menyebabkan makanan masuk ke trachea. Ya. Ini yang cukup sering terjadi ya kalau tersedak. Atau mungkin salah satunya pasien yang alergi sesuatu gitu ya. Nggak tahu ada alergi udang, kemudian dia makan ada udang, kemudian dia alergi bisa tersedak. Ya. Kalau alergi malah justru lebih bahaya lagi kalau misalkan dia sudah ada histamin yang keluar sehingga terjadi pembengkakan pada saluran nafasnya sehingga akan lebih menyempit lagi nanti. Kalau yang tadinya mungkin parsial bisa jadi total ya. Contoh lain yang tadinya parsial jadi total apa aja? Darah ya, darah. Kalau kita lihat di saluran pernapasan itu ada darah, hati-hati yang tadinya parsial karena darah itu yang tadinya cair nanti lama kelamaan akan menggumpal ya. Lama kelamaan apa? Akan menggumpal ya, membeku darahnya. Yang tadinya parsial jadi total bisa terjadi. Karena jadi tadinya cair jadi padat ya. Itu harus hati-hati. Oke. Tuh, snoring apa? Snoring, gargling, sudah paham ya? Snoring, gargling, snoring karena eh, lidah ya jatuh ke belakang. Gargling, ya. Oke, lanjut. Untuk airway, hati-hati kalau kita curiga adanya cervical injury, ya, tulang belakang atau leher ini. Kalau kita curiga ada injury, kita harus melakukan imobilisasi leher, ya, dengan neck collar. Neck collar itu yang terpasang di sini ya, di leher ya, neck collar. Oke, saya kira sudah paham. Nah, apa yang harus kita hati-hati? Kalau pasien itu terjadi adanya multiple trauma, ya, multiple trauma, artinya traumanya lebih dari satu lokasi, misal kecelakaan, ya, dan sebagainya, yang terjadi multiple trauma. Kemudian adanya trauma kapitis, ya, dan penurunan kesadaran, ya. Kalau sudah terjadi penurunan kesadaran, hati-hati jangan sampai eh, seenaknya aja kita ini ya buka jalan nafas ya, tapi tidak ingat kalau penurunan kesadaran itu
salah satu sebab kita harus curiga adanya cervical injury. Ya. Kemudian ada luka di atas klavikula ke kranial. Jadi klavikula ke kranial, ya, itu kita harus curiga adanya cervical injury. Kemudian luka di wajah, di bagian wajah, ya. Kemudian ada biomekanika. Biomekanika ini eh, kejadian yang dialami oleh pasien, ya. Misal kecelakaan, jatuh, kemudian terguling-guling, ya, atau mungkin kejatuhan benda yang runtuh, yang berat, ya, biomekanika. Artinya kejadiannya seperti apa sih? Ya. Kalau memungkinkan adanya terjadi cervical injury, ya kita harus curiga adanya cervical injury yang harus kita langsung imobilisasi leher. Kita pasang neck collar. Kalau ada curiga cervical injury, tentunya untuk manajemen jalan nafas berbeda, ya, dengan yang tidak beresiko adanya cervical injury. Ini tentunya berbeda. Ya, ya tadi ini obstruksi jalan nafas yang total dan parsial, ya. Contohnya ada choking, ada parsial, ada pangkal lidah yang jatuh ke belakang, snoring, babbling itu karena cairan, anatomis, crowing atau stridor, ya. Ya, selanjutnya, jika korban bisa bicara tanpa suara tambahan, artinya airway-nya clear. Ya. Ya, misal pada bencana atau kecelakaan, kemudian ada yang teriak, minta tolong, 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 atau kesakitan, berarti itu airway-nya clear, ya. Airway-nya clear. Ya. Justru malah yang lebih hati-hati lagi kalau pasiennya itu diem, ya, atau bahkan mungkin penurunan kesadaran. Ada apa gitu, ya. Kita langsung curiga, oh ini jangan-jangan yang lebih berat. Kalau pasiennya itu teriak, minta tolong, histeris, itu justru berarti dia airway-nya clear, ya. Oke, lanjut lagi. Airway management, ya. Oke, ini ada gambar pasien pasang tete, ya. Oke, tersedak, tersedak, sumbatan total jalan nafas. Ya. Tersedak itu bisa obstruksi jalan nafas total ataupun sebagian. Ya. Tanda dan gejalanya apa? Mendadak tidak bisa berbicara, tidak bisa batuk, dan sulit bernafas, ya. Berontak sambil memegangi apa? Leher, ya. Kemudian dia mulai mengalami cyanosis atau kebiruan dan mendadak kemudian tidak sadar, ya. Artinya kita harus segera nih karena dia tanda dan gejala ini beruntun, ya. Yang tadinya dia mendadak tidak bisa berbicara, ya, sulit bernafas, kemudian memegangi leher, ya. Kalau tidak segera ditangani, dia akan mengalami kebiruan, cyanosis, dan kemudian lama-kelamaan dia akan mendadak tidak sadar. Ya. Ya. Penanganannya untuk penderita yang sadar, dewasa dan anak, kita bisa melakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust. Ya, Heimlich maneuver, ya, ini gambarnya sebelah kiri, ya. Jadi penolong ada di belakang, kemudian tangan yang kanan mengepal, tangan kiri untuk mendorong, ya, mendorong arahnya serong, ya, agak ke dalam, ya, sesuai dengan panahnya, ya. Tarik, mendorong ke arah atas, ya, agar nanti akan ada refleks mual dan sumbatannya itu akan keluar. Kalau wanita hamil atau gemuk seperti apa? Kita menggunakan chest thrust, ya, dadanya, ya, yang kita tekan. Jangan perutnya. Perutnya nanti bisa menciderai eh, ini, ya, janinnya, ya. Tapi dadanya, ya, kalau untuk wanita hamil atau orang gemuk, ya.
Kalau ini gambar yang sebelumnya ya, back blow ya, back blow ya, back blow. Jadi punggungnya kita pukul ya dari belakang. Ya. Kalau ini nggak keluar, pakai Heimlich manuver. Ya. Pada anak ya kita back blow dulu dari belakang ya, sambil kalau bayi dan anak ya kita tengkurapkan ya, tangan tengkurapkan. Oke, ini choking baby ya, back blow pada bayi ya, atau dilanjut lagi dengan chest thrust. Kalau tidak bisa keluar, kita pakai chest thrust. Ya. Segera ya dilakukan. Dan bisa beberapa kali ya. Nggak keluar-keluar, harus kita ulangi lagi sampai keluar. Kita cek lagi, gitu ya. Kita cek. Masih ada sumbatannya nggak? Belum keluar, belum bisa nafas. Bisa jadi benda yang menyumbat itu lebih dari satu ya. Jadi kita perhatikan nafas pasien ya. Kita pukul-pukul belakangnya sudah keluar, misal permen satu. Kok masih nafasnya nggak lancar, nggak leluasa, nggak longgar, dan masih nggak nyaman, masih ada tanda-tanda memegangi leher, mungkin masih ada makanan atau mungkin permen ya, atau makanan ya, masih ada. Kita lakukan penanganan lagi ya, back slap, ya, chest thrust, gitu ya. Oke, pada pasien trauma dan non trauma, ya, ini penanganan manual, belum kita menggunakan alat-alat. Ya. Untuk yang non trauma, ya, non trauma artinya mungkin bukan kecelakaan, bukan karena misal contohnya bukan karena tertimpa benda ya dan sebagainya. Kita bisa melakukan head tilt chin lift yang artinya eh, tidak ada curiga cervical injury ya. Kita bisa melakukan head tilt chin lift ya. Head tilt chin lift itu dagunya kita tekan ya. eh, Dahinya kita tekan, dagunya kita angkat ya. Ini gambarnya head tilt chin lift. Kalau pada pasien trauma yang kita curiga adanya cervical injury, kita menggunakan jaw thrust ya. Gambarnya seperti jaw thrust ya. Dagunya kita lebarkan ke arah dada ya. Tanpa mengangkat kepala atau eh, kita merotasi ke atas ya. Enggak, jangan ya. Nanti akan merusak cervical. Ya, ini pada pasien trauma kita melakukan jaw thrust ya. Ya, ini posisi daun telinga terletak segaris dengan bahu. Sniffing position or ear to sternal notch ya. Ini kalau kita perhatikan ini telinganya ya. Kalau eh, bayi, infant, seperti ini, small child, older child, atau adult. Kalau dengan alat, ya, misal gargling ya. Gargling berarti kan karena cairan. Ya, gargling karena cairan. Berarti kita lakukan apa? Suction. Kalau kita mau melakukan apa? Sapuan jari, ya nggak bisa. Atau kita lihat bisa nggak kita pakai alat eh, sumpit gitu dan sebagainya. Yang nggak bisa. Suction, eh, gargling ya. Berarti karena cairan harus di suction. Ya, dewasa sekitar 10 sampai 15 detik, anak 5 detik, bayi 3 detik. Ya. Suction artinya kita sedot ya dengan tekanan negatif. Harus kita kasih jeda untuk bernafas ya. Jangan sampai kita suction terus. Ya, suction terus nanti oksigennya habis yang ada di paru-paru bisa kolaps. Ya. Harus dikasih jeda. Suction. Kalau suction sudah bersih, clear, ya, kita ingin mematenkan ya bisa dengan cara lock roll ya. Kalau sudah bersih ya, kita lock roll, dimiringkan, RW bisa eh, definitif ya. Tapi tentunya harus eh, memperhatikan prinsip aseptik ya, asionotik, afektif dan autraumatik ya.
harus steril ya, jangan sampai eh, terkontaminasi. Kemudian asianotik, jangan sampai kita terlalu lama untuk mensaksennya ya, nanti asianosis apa sianosik. Kemudian efektif dan traumatik. Jangan sampai kita lakukan saksen malah membuat trauma ya. Sumbatan yang parsial, snoring. Pasien yang tidak sadar, lidahnya jatuh ke belakang. Jadi snoring. Pernah ngorok ya? Ya, itu suaranya seperti itu. Jadi lidah jatuh ke belakang. Suaranya snoring seperti itu, ngorok. Ya. Gimana caranya? Kita angkat lidahnya, jangan sampai menutupi saluran nafas. Dengan cara apa? Ya, ini dengan alat ya. Dengan OPA, orofaringal airway. Ya, faringal airway. Pasien tidak sadar ya. Kalau sadar, ya misal contohnya teman-teman punya misal teman satu kos, satunya ngorok gitu ya, sampai kita terbangun ya, karena terganggu karena seorang ngoroknya. Ya dibangunin aja atau miring gitu ya. Bangunin, dia sadar, lidahnya naik lagi. Tuh. Kalau nggak bangun-bangun ya disikut atau ya kebiasaan kalian gimana, tendang gitu ya, bangun gitu. Nah nanti snoringnya hilang nanti, bangun, lidahnya naik lagi. Gitu ya. Tapi kalau pasien tidak sadar, kita pakai alat, namanya OPA ya, oropharyngeal airway. Ya. Kalau sadar, nah ini kalau kita paksa pakai OPA, nanti akan timbul refleks mual muntah ya. Oke. Eh, ada juga kita bisa menggunakan NPA atau nasopharyngeal airway. Yang tadi OPA berarti oropharyngeal kita masukkan ke mulut. Kalau NPA nasopharyngeal airway berarti kita masukkan ke hidung ya. Naso ya, lewat hidung, masukkan ke hidung. Ya, gitu. Ya. Kontraindikasinya apa? Ya, obstruksi yang terlihat ya. Misal fraktur os nasal, ada polip, ada darah. Ya. Ya. Kalau ada fraktur os nasal ya jangan pakai NPA ya, nasofaringal airway. Nanti malah justru kita malah eh, merusak bagian dalamnya. Ya. Justru akan bisa mengakibatkan apa sumbatan yang lain lagi karena tadi ada fraktur os nasal. Kemudian kecurigaan adanya basis kranii, basis kranii. Ya. Teman-teman masih ingat nggak bagaimana tanda dan gejala eh, adanya fraktur basis kranii? Mungkin ada yang masih ingat tanda-tanda apa basis fraktur basis kranii? Ya, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Ada apa aja? Mata panda, ya, mata panda. Terus, apalagi? Halo? Ya, rakun eye ya atau mata panda. Kemudian apalagi? Di battle sign atau memar di Darah belakang dari telinga. telinga. Ya, battle sign, rakun eye. Terus, apalagi? Cairan yang keluar dari hidung ataupun telinga, otore atau rinore, ya. Kemudian, ya, misal ada, ya,
disfungsi saraf kranial ya dan penurunan kesadaran ya. Itu salah satu tanda dari fraktur basis krani ya. Oke, lanjut lagi ya. Itu kontraindikasi kita menggunakan NPA. Ya, jangan pakai NPA. Nanti malah kita masukin NPA, malah ada fraktur basis krani, malah kita nusuk sampai ke otak. Ya, jadi ya jebol sampai ke otak. Ya, ini ya. Tore, Rinore, Petelsen, dan Rakun Eye. Oke, Advanced Airway Management. Oke, ada yang namanya LMA atau Laryngeal Mass Airway ya. Ini bukan airway definitif ya. Jadi ini cara memasukkannya lewat mulut ya, kemudian sampai masuk ke laringeal ya. Jadi sampai ke laringeal ya. Ini ujungnya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita ujungnya seperti ini ya. Nanti nutup ke laringeal. Jadi ini tuh nggak masuk ke trachea ya. Ujungnya ini tidak masuk ke trachea ya. Jadi ini belum definitif. Kalau yang definitif kan ini ya endotracheal ya. Kalau ini belum ya LMA. Laryngeal mass airway ya. Hampir sama dengan OPA tapi ujungnya berbeda ya. Bentuknya seperti ini. Ujungnya nanti menutup eh, lar, eh, laring ya, menutup laring. Lanjut lagi ini ada eh, ya kombitub ya. Ini hampir sama dengan ETT ya, tapi ini berbeda ya. Indikasinya apa? Jika airway definitif tidak mungkin untuk dilakukan ya. Kontraindikasi pasien dengan refleks faring atau laring ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ada distal cuff ya untuk penguncinya ya. Ini ada dua lumen ya. Oke. Lanjut lagi ini untuk definitif airway ada intubasi endotracheal. Ini ETT ya. Kita bisa melakukannya lewat mulut ataupun lewat hidung ya. Lewat mulut yang paling sering ya. Orotracheal dan nasotracheal. Yang paling sering lewat mulut karena lebih mudah untuk terlihat. Ya, kalau ini endotracheal artinya ETT-nya kita masukkan sampai ke trachea ya, masuk ke dalam trachea. Yang melakukan siapa? Yang melakukan eh, dokter, tapi kalau dalam emergensi perawat boleh melakukannya ya. Kalau dalam kondisi emergensi perawat boleh melakukannya ya. Kalau tidak ada dokter pun ya kita boleh melakukannya ya, ya untuk emergensi ya, boleh ya. Nggak usah ragu-ragu kalau melakukan pemasangan endotracheal tube ya. Dalam emergensi bahkan kalau tidak ada dokter sekalipun kita boleh melakukannya ya. Pernah ditanyakan ke dokter ya. Tapi kalau di rumah sakit itu ya banyak dokter ya, silakan ya. Indikasi intubasi ya, ini ada kebutuhan untuk perlindungan airway dan kebutuhan untuk ventilasi ya, atau oksigenasi ya. Oke, jadi ada dua sebab kita mau mempatenkan airway-nya atau memang ada kebutuhan ventilasi atau oksigenasi ya. Ya untuk kebutuhan airway, untuk perlindungan airway ya kita bisa indikasinya karena pasien tidak sadar, penilaian GCS kurang dari 8, ada fraktur maksilofacial berat ya, resiko aspirasi karena ada perdarahan dan muntah gitu ya. Sehingga kita harus melakukan pasangan intubasi paten ya. Kemudian ada cedera leher ya.
ada cedera leher, ada cedera kepala, ya, yang menyebabkan dia tidak sadar, ya, dan sebagainya. Ada cedera laring, cedera trachea, cedera inhalasi karena luka bakar, ya, ada hematom di leher. Artinya kalau hematom bahaya ya. Hematom yang tadinya cair semakin lama semakin banyak menggumpal. Ya, ini bisa jadi total obstruksi. Ya. Inhalasi karena ada luka bakar. Ya, luka bakar inhalasi. Ya, mungkin dia tidak terkena api, tapi karena udara panas di sekitar, karena ada api ya, sehingga udaranya panas. Kemudian dia menghirup udara yang panas itu, ya, ini nanti airway-nya itu bisa menyempit karena muncul bula, ya, dan semakin lama semakin besar kan bulannya. Nah, ini yang tadinya dia bisa bernafas, lama-kelamaan kok dia mulai sesak nafas, ya, kemudian bisa pingsan karena ada obstruksi tadi, karena ada gula. Ya. Hati-hati. Ini yang mungkin jarang kita terlihat ya. Makanya kalau di IGD itu kita harus melihat itu perubahan klinis pasien ya. Oke, kalau indikasi kita mau mempatenkan karena kebutuhan ventilasi atau oksigenasi. Ya, pasien ada apnu, misal tidak sadar atau paralisis neuromuskuler ya, sehingga dia tidak adekuat untuk bernafas ya. Paralisis ya, karena paralisis. Usaha nafas yang tidak adekuat ya. Misal takipnu, hipoksia, hiperkarbia, sianosis ya. Sehingga kita pasang ET untuk tujuan untuk ventilasi. Kemudian ada perubahan pola nafas yang signifikan, penggunaan otot bantu pernafasan ya. Nafas perut, ya, perburukan neurologi akut atau herniasi, ya. Apnu karena penurunan kesadaran, ya, dan seterusnya. Yaitu indikasi untuk pemasangan intubasi. Pemeriksaan fisik, ya, ya kita ingat-ingat akronim LEMON, ya. Jika memungkinkan pemeriksaan fisik penting dilakukan sebelum kita melakukan intubasi ETT, ya. Apa aja? Look externally, evaluate, ya, malam Pati score, obstruction, dan neck immobility. Ini akronimnya. Dalam Pati score ya, kita lihat eh, obstruksi karena lidahnya. Ya. Kelas 1, 2, dan 3. Seberapa persen obstruksinya. Ya. Penyulit intubasi. Apa itu penyulit intubasi? Cedera luas tulang leher. Ini sulit ini, karena kalau ada cervical injury, kita pasang collar neck, ya, kemudian kita mau melakukan intubasi, ini seringkali kita sulit memasukkan ET ke trachea karena tidak terlihat. Ya. Kalau kita cuma asal memasukkan, justru malah akan melukai daerah sekitar airway-nya. Ya. Apalagi kalau ada darah di situ. Wah, udah gelap, merah, menggumpal, ya, kita sulit membedakan. Apalagi kalau sampai tertutup ya tracheanya, udah. Ini kesulitan ya. Penyulit intubasi. Kemudian ada artritis berat pada servikal, trauma maksila atau mandibula yang berat ya. Rahang ya, rahang maksila atau mandibula yang berat. Keterbatasan membuka mulut. Kemudian variasi anatomi, misal dagu terlalu panjang atau gigi overbite ya. Mengunci bisa juga ya. Karena eh, kita harus ini ya, sebisa mungkin tidak menggerakkan leher dan kepala ya, tapi kita harus melihat mana ini lubang tracheanya. Jangan sampai malah justru membuat injury ya. Nah, ini butuh jam terbang ya untuk melakukan intubasi yang ada penyulitnya ya. Orotracheal intubation ya.
hiperoksigenasi harus diberikan sebelum pemasangan ETT. Ya, ya kita beri hiperoksigenasi dulu ya sebelum kita melakukan ETT. Kalau kita sedang berusaha melakukan ETT kan kita butuh waktu ya. Ya, kita harus kritis di situ ya. Kalau sulit ya kita berhenti dulu, ambil alatnya dulu, ET-nya kita tarik dulu, blade-nya kita tarik dulu, kita kasih hiperoksigenasi. Kasih dulu oksigenasi, baking dulu. Saturasinya udah naik, kita lepas backingnya, kita coba lagi, masukkan lagi. Gitu ya. Percobaannya mungkin 1 atau 2 kali. Ya, tergantung keahlian kita. Ya. Dan penyulit tadi, penyulit intubasi. Ya. Kalau sekali bisa, alhamdulillah bagus ya. Jadi kita memang bekerja apa berkejaran ya dengan waktu ya. Ya. Perhatikan indikasi drug associated intubation. Ya. Apakah kita butuh ya eh, obat-obatan ya untuk membantu kita dalam melakukan intubasi ya, misal penenang sebagainya. Itu kemudian statik ya. Untuk melakukan intubasi ingat-ingat kata akronim statics ya. Apa itu? Scope, tube, airway, tap, introducer, connector, and suction. Scope itu apa? Ya, laringoskop ya dan stetoskop ya. Laringoskop ya itu untuk memasuk apa membuka ya, buka jalan nafasnya ya. Kemudian stetoskop itu untuk ngecek masuk enggak ETT-nya. Kanan kiri sudah teroksigenasi belum? Masuk nggak kanan kiri paru gitu ya. Jangan sampai cuma satu paru yang masuk terlalu dalam ke salah satu bronkus ya. Harus ditarik sedikit gitu ya agar kanan kiri teroksigenasi. Kemudian cuk NTT atau NTT sesuai dengan ukuran. RW, OPA, NPA, Mudgek ya kita siapkan RW-nya. Karena jangan sampai kita ETT sudah masukkan, terus habis itu digigit sama pasien ya. Tap ya, tap untuk memplaster, untuk memfiksasi dan gunting, kemudian introducer, mandrin atau stilet atau magil forceps ya. Karena ETT itu eh, ya terbuat dari plastik ya, kita perkuat dengan mandrin ya, kita masukkan ke dan ini mandrinnya itu juga steril ya, steril ya. ETT, mandrin, kemudian laringoskop itu harus steril. Kita juga menggunakan sarung tangan yang steril. Kemudian konektor penghubung ETT ke eh, BVM atau resusitator atau mungkin ventilator mekanik ya atau back valve mask ya. Kemudian suction ya. Kita cek suctionnya ya berfungsi atau enggak. Ya, jangan sampai ada kebocoran. Ini penting karena bisa jadi keluar darahnya atau keluar tahan atau cairan yang ada di situ ya kita suction dulu gitu ya. Bersihkan dulu. Kalau darahnya nutupi kita suction darahnya ya. Oke. Teknik intubasi. Teknik intubasi ya. Ini gambarnya ya. Teknik intubasi eh, kita lakukan head till chin lift, kemudian tangan kiri itu kita pegang blade-nya ya, laringoskop, kemudian ETT kita pakai tangan kanan yang dominan ya biasanya ya. Ya, ini yang eh, gambar yang bawah ini kita menggunakan laringoskop, masukkan ke mulut, lidah kita tekan, kemudian kita agak head till chin lift ya, dongakkan ke pakai tangan kiri sambil menekan ya. Hati-hati jangan sampai kita mematahkan gigi pasien ya.
tapi kita gunakan kekuatan tangan kita dan posisi ya yang baik. Kemudian kita masukkan ETT-nya masuk ke laring. Nah, ini sebelah kanan ini gambar laring terbuka, kita masukkan ya. Ini kemudian ada sudah berkembang menggunakan digital video laryngoscope ya. Jadi laryngoscope itu terlihat gambar laringnya ya. Ada yang ujungnya itu digital video, ada kameranya ya. Kita bisa monitor di layar ya. Yang sudah maju, tapi mungkin rumah sakit tentunya peralatannya berbeda-beda ya. Ini yang sudah bagus, ada digital video laryngoscope. Hanya dipasang pada penderita yang masih dapat bernafas spontan, intubasi nasotracheal atau blind intubation. Dipasang secara manual mengikuti irama nafas penderita. Ya, ini yang menggunakan intubasi nasotracheal ya, lewat hidung juga bisa ya. Surgical airway atau needle cricothyroidotomy. Jadi pada kondisi khusus yang dimana kita misal tidak bisa melakukan intubasi, maka kita bisa melakukan ini, needle cricothyroidotomy ya. Jadi di bawah, kalau laki-laki kelihatan ya, ada jakun, kemudian di bawahnya ada membran cricothyroid ya, itu kita bisa memasukkan needle yang steril dimasukkan ke situ untuk bernafas. Itu untuk pasien yang memang emergensi dan kita tidak membawa peralatan untuk ETT lengkap ya. Ini di luar rumah sakit ya. Ya. Jet infusion, jet insufflation ya, suplemen O2 sementara 15 liter per menit, kemudian menggunakan IV kateter nomor 12 atau 14 dewasa, kalau anak-anak 16 sampai 18 ya. Tuh. Lanjut breathing ya. Oke, breathing plus kontrol ventilasi. Kalau airway-nya sudah clear ya, sudah clear, sudah paten jalan nafasnya, entah itu pakai OPA, NPA, LMA, ETT, atau nasotracheal tube, atau bahkan yang tadi terakhir kayak apa needle cricothyroidotomy ya. Selanjutnya kita breathing management. Ada nafasnya atau tidak? Ya. Ada nafasnya atau tidak? Kalau ada nafasnya, kita nilai pernafasannya, beri oksigen sesuai kebutuhan. Kalau tidak ada nafasnya, kita harus melakukan ventilasi ya. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan oksigen sel dan jaringan ya. Kalau nafasnya spontan tapi nafasnya tidak adekuat, kita cek saturasi oksigennya. Kalau di bawah normal, berarti oksigenasinya tidak wah ya. Berarti kita berikan oksigen tambahan, kita naikkan oksigennya ya. Kalau tidak bernafas spontan atau nafasnya terlalu dangkal, ya kita berikan ventilasi tambahan. Kita nilai pernafasannya.
berapa sih RR-nya? Nilai normalnya berapa? Dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Nilai normalnya saturasinya berapa? 95 sampai 100%. Kalau di bawah itu berarti ada masalah. Ya. Pemeriksaan fisik, kita melakukan IAPP, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Jangan-jangan ada masalah yang lain. Kita, ini ada tabel, kita cek saturasinya. 95 sampai 100% berarti normal. Cukup kita melakukan intervensi pemberian asal kanul 1 sampai 6 liter. Kalau di bawah 95 ya, rentang 90 sampai 95 berarti dia mengalami hipoksia ringan sampai sedang. Kita menggunakan simple mass dengan berapa liter oksigen? 6 sampai 8 liter per menit. Ya. Kemudian kalau saturasi oksigennya 85 sampai 90 berarti terjadi hipoksia sedang sampai berat. Kita menggunakan rebreathing mass 8 sampai 12 liter per menit atau NRM, non rebreathing mass 10 sampai 15 liter per menit. Kalau saturasi oksigennya kurang dari 85%, berarti itu sudah terjadi hipoksia berat yang eh, bisa sampai mengancam nyawa. Ini harus menggunakan ventilator mekanik ya dengan oksigen yang bisa lebih tinggi lagi ya. Ya, ini delivery oksigen ya. Jadi oksigen bebas itu 20 sampai 21% ya kandungan oksigennya. Nah, kalau kita memberikan oksigen tambahan 1 liter per menit, artinya kita sedang memberikan oksigen dengan kandungan berapa? 24%. Ya, karena tadi oksigen murni dari bebas, oksigen bebas, udara bebas 20 sampai 21%, kita tambahkan 1 liter per menit, 1 liter itu berarti kita menambahkan 4% ya. 4% oksigen, kandungan 4% oksigen. Jadi kita sebetulnya sedang memberikan 24% kandungan oksigen ya kalau kita memberikan 1 liter per menit. Ya. Ini kelipatan sampai kalau kita misal memberikan 5 liter per menit oksigen, berarti kita sedang memberikan oksigenasi kandungan udara sebanyak 40% ya, dan seterusnya. Kalau ventilator mekanik ini bisa sampai 100% oksigen ya. Kalau non rebreathing mass yang dia sampai 12 liter per menit ini sampai kandungan oksigennya sampai 60% ya, sesuai dengan dikasih. Nasal kanul, ada face mask ya, ada rebreathing mask, ada non rebreathing mask. Bedanya apa? Rebreathing mask sama non rebreathing mask ada katupnya ya di sini ya. Antara masker dan kantongnya ya. Ini ada katupnya. Ya, alat pemberian oksigen ya. Ini high flow nasal kanul ya. High flow ini ada tekanannya sehingga bisa memberikan persen oksigen yang lebih besar. Kemudian oksigen eh, pada kasus trauma ya. Pada kasus trauma, kita bisa memberikan non-repeating mass 10 liter per menit. Kemudian ada titrasi, kemudian saturasi oksigen, targetnya lebih dari 95%. Kasus kardiak, ACS, misal akut coronary syndrome, ini kita bisa memberikan hasil kanul 4 liter per menit. Ya, bila saturasi oksigennya kurang dari 94%. Dalam memberikan ventilasi, dulu kita boleh mut to mut ya. Kalau sekarang nggak boleh ya. Kita menggunakan back valve mask ya, BVM ya, assist ventilation ya. Dan dulu juga kita ada panduan mutu mass ventilation ya. Ini juga sudah tidak direkomendasikan setelah adanya eh, kasus COVID-19 ya, penularan penyakit lewat udara ya. Jadi kita menggunakan back valve mask ya. Caranya bagaimana penggunanya? Ya, kalau satu penolong kita menggunakan akronim
E dan C clamp ya. E-nya itu 3 jari bawah untuk menekan dagu, kemudian C untuk menekan masnya ya, sehingga menggunakan akronim I dan C clamp. Kalau untuk eh, dua penolong kita menggunakan double E C clamp ya. Jadi kedua tangan kita mengunci masker. Yang satu penolong lagi memegang itunya ya, balonnya ya. Oke. Kemudian algoritma pada pasien COVID-19 ya. Kalau pasien positif atau terkonfirmasi COVID-19 ya, ini algoritmanya ya, ada henti jantung, gagal proteksi jalan nafas, sesak nafas lebih dari 30 kali per menit, atau pada pasien hipoksemia yang dia saturasinya kurang dari 93%. Apakah kondisi pasien itu sedang memburuk progresif? Apakah diyakini atau akan diyakini akan memburuk? Ya. Kalau tidak, bisa menggunakan NRM 15 liter per menit. Kalau iya, ya, kita cek apakah kompos mentis, RR-nya 20-30, saturasinya lebih dari 90. Ya, kalau iya, bisa menggunakan high flow asal kanul ya. 30 liter per menit dengan FiO2-nya 100% ya. Nanti evaluasi 1 jam ya. Kalau 1 jam apakah ada penurunan kesadaran, R-nya lebih dari 30 atau saturasinya kurang dari 92 ya, dan seterusnya ya. Kalau tidak kompos mentis, kalau RR-nya lebih dari 30 kali per menit ya, ini kita bisa melakukan intubasi ya. Kondisinya tidak membaik. Hati-hati ada trauma torak ya. Lakukan reevaluasi dan penilaian fisik atau diagnostik ya. Kalau kita sudah mematenkan jalan nafas, breathing-nya sudah kita patenkan dengan manajemen breathing. Kok kondisinya tidak membaik ya? Kita evaluasi kalau dia saturasinya tidak naik, ya kesadarannya tidak naik, ya hati-hati jangan sampai ada eh, jangan-jangan ada trauma torak ya. Ya kita lakukan reevaluasi dan penilaian fisik dan diagnostik. Ya. Kita hitung tidal volume pasien. Rumusnya apa? Ya, unit volume dari tidal volume dan kali respiratory rate ya. Unit volume rumusnya ya, tidal volume kali respiratory rate. Tidal volume dari mana? Rumusnya apa? 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan ya. Tanda-tanda apa? Tidal volumenya itu ya. 6 sampai 8 cc atau mililiter per kilogram berat badan. Tinggal dikalikan berapa berat badannya. Ya, ini ada contoh, misal berat badan 50 kilo, respiratory rate-nya 20 kali per menit, ya, berapa tidal volumenya? Berapa tidal volumenya? Mungkin bisa ditulis di chatroom ya, jawabannya berapa tidal volume. Ya, silakan saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab soal ini. Silakan. Berat badannya 50 kilo, respiratory rate-nya 20 kali per menit. Berapa tidal volumenya? Silakan dijawab di chatroom ya.
Ya, rumusnya tadi berapa tidal volume? 6 sampai 8 liter mililiter 6 sampai 8 mililiter per kilogram berat badan. Jadi tinggal dikalikan aja. Berat badannya 50 kilo. Berapa tidal volumenya? Ya, oke. Jawabannya berapa? Dengan rumus 6 sampai 8 mililiter per kilogram berat badan, kemudian berat badannya 50 kilo, berarti kan tinggal dikalikan aja. 6 kali 50 berapa? 300 ya. Kalau 8 kali 50 berarti 400. Berarti berapa tidak volumenya? Di rentang 300 sampai 400 mililiter ya. 300 sampai 400 mililiter. Oke. Demikian materi airway dan breathing management. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tentang airway dan breathing ya. Kita fokus ke airway dan breathing. Yang mau ditanyakan langsung boleh atau mau ditulis di chat room, silakan. Selamat siang, Bapak. Ya, Mas siapa ini? Mohon izin, Bapak. Saya Bagus dari keperawatan. Oke, gimana, Mas? Izin bertanya, Pak. Sesuai yang dijelaskan Bapak tadi, kalau dengan pasien dengan ada cedera kepala itu yang dilakukan hanya boleh dengan jauh trust, ya, Pak? Ya? Iya, Ah, misalkan pasien tersebut bersamaan juga mengalami sumbatan jalan napas. Nah, kira-kira bagaimana eh, cara kita menggunakan alat-alat tadi, sedangkan sepertinya kalau hanya dengan jauh trust agak susah kita memasangkan alat-alat tadi seperti ETT, kemudian dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih. iya, iya, betul, Mas. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Mengalami cedera leher, kemudian bagaimana kita mematenkan jalan nafasnya gitu kan ya. Iya. Jadi kalau ada cervical injury, kita harus memasang neck collar, ya, neck collar di leher. Lalu gimana kita pasang ETT dan sebagainya? Itu tetap Mas, kita eh, tadi harus memasang misal ETT ya harus dipasang, tapi jangan sampai kita menggerakkan leher. Ya. Itu memang eh, harus kita lakukan keduanya, mengamankan jalan nafas, tapi juga kita mengamankan leher. Karena kalau kita sampai menggerakkan leher, ya nanti itu kan ada fungsi saraf pusat ya.
Ya, jadi memang alat medis dikembangkan sekarang. Kita tadi ada digital video larynxoscope ya. Larynxoscope yang terdahulu itu memang membutuhkan eh, penekanan dahi dan Hedelsin Leaf ya. Hedelsin Leaf. Kita harus menekan dahinya, kemudian kita memutar kepalanya agar jalan nafas ini terbuka lurus gitu ya. Artinya kita membelokkan leher dan kepala, gitu ya. Menengadahkan ya. Ya, itu larynxoscope yang terdahulu seperti itu. Nah, yang saat ini memang berkembang larynxoscope, tapi ada kameranya di depan. Ya, sehingga kita tidak melihat lurus gitu ya, laringnya seperti apa bentuknya, terbuka, terlihat gitu ya, laringnya, tapi menggunakan kamera. Kemudian ETT-nya di situ kan ada mandren ya, di dalamnya itu kan eh, plastik ya. Kemudian kita tak kasih mandren besi ya. Ya, itu kita bentuk secara anatomis pasien sehingga kita tinggal melihat videonya aja. Kita bisa melihat kamera apa layarnya, kita lihat laringnya di mana. Sehingga kita bisa masukkan ETT-nya. Nah, gimana kalau nggak ada? Ya, itu memang eh, harus dengan jam terbang ya. Jadi dokter-dokter sekalipun mungkin ya yang dokter-dokter yang baru yang jarang menemui kasus seperti ini akan kesulitan ya. Ini kita mau melihat larinya nggak kelihatan, susah, nggak masuk-masuk ETT-nya. Tapi kalau kita tengadahkan ini di ada cedera saraf pusat, ya ini memang harus ada keahlian khusus Mas untuk masang itu. Ya, kalau bekerja dengan waktu pasiennya kalau tidak segera kita berikan ventilasi, kemudian apa kita kesulitan, ya ini ya kita harus mampunya. Bagaimana cara kita memberikan oksigen ke pasien. Makanya kan ada opsi yang lain ya. Kalau misal kita kesulitan ya memasukkan PTT. Kalau OPA kan kita tinggal ngasih ya. OPA tinggal jotras kita masukin bisa ya. Yang paling sulit itu kita masukkan ETT. Yang paling sulit itu. Saya pernah lihat di ICU dia apa di IGD ya, di IGD yang paling sering di IGD dipasang neck collar. Dokternya mau masukin ETT. Kesulitan memang. Tapi memang dia harus apa eh, membayangkan ya anatomi pasien seperti apa ya. Jadi memang agak kesulitan ya. Itu Mas, Mas bagus ya. Jadi memang di dalam prakteknya nanti kita akan banyak menemui penyulit-penyulit yang berbeda setiap pasien. Tapi kita memang harus berimprovisasi ya di sana ya. Pemikiran kritis kita itu harus jalan. Bagaimana kita harus segera menangani pasien, tapi tidak boleh kita memberikan cedera yang lebih parah atau cedera baru. Ya. Kadang kita masukkan ET itu membuat lecet, gitu ya. Tapi antara lecet di bagian airway dengan kalau kita tidak berhasil memasukkan ETT, ya, misal dia sudah tidak bisa bernafas gitu ya, henti nafas gitu ya, kita harus segera memasukkan ETT. Ya, itu pemikiran kritis kita itu harus jalan. Gitu Mas, bagus. Mungkin bisa Baik, Pak. dipahami ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Iya. Yang lainnya silakan. Ini tadi pertanyaan untuk mengawali sesi diskusi sangat bagus ya. Silakan pertanyaan yang lain.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman. Selain Mas Pugu, boleh menyampaikan